Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 28 Juli 2025. Judul pelajaran kita hari ini adalah Paskah. Bacalah Keluaran 12 ayat 1-20. Perintah khusus apakah yang Allah berikan kepada Musa dan Harun sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir? Saya baca dalam Keluaran 12 ayat 1-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertamamu pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Orang akan mengira bahwa Tuhan akan mengarahkan Musa dan Harun tentang bagaimana mengatur keberangkatan dari Mesir, yaitu bagaimana membuat persiapan untuk pelarian, terutama untuk orang tua, ibu-ibu yang memiliki anak kecil, hewan, dan sebagainya.
Sebaliknya, arahan Tuhan cukup mengejutkan. Dia memberitahu mereka bagaimana cara merayakan Paskah. Dengan kata lain, fokusnya adalah menyembah Tuhan yang akan menebus mereka. Segala sesuatu yang lain akan mengikuti pada waktunya. Setiap keluarga harus menyiapkan seekor anak domba tanpa ada yang terbuang. Setiap orang harus memakan bagiannya masing-masing. Dan jika keluarga tersebut tidak dapat menghabiskan seluruh daging domba, mereka harus memakannya bersama dengan keluarga lain. Bacalah Keluaran 12 ayat 13 dan 14. Apakah yang akan Tuhan lakukan bagi mereka ketika tulah terakhir datang? Apakah yang dilambangkan oleh semua ini? Saya baca dalam Keluaran 12 ayat 13 dan 14. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Peristiwa keluaran harus dirayakan secara rutin setiap tahun, tidak hanya sebagai peringatan akan peristiwa masa lalu tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi nenek moyang mereka, tetapi juga sebagai perwujudan tindakan pembebasan Tuhan bagi generasi sekarang. Hal ini akan menjadi pengalaman baru bagi setiap kelompok. Ayat 12 dan 13 menjelaskan makna Paskah. Penghakiman ilahi berupa kebinasaan akan melewati bangsa Israel. Oleh karena itu, mereka harus memperingati Paskah. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, melewati dan atas. Karena kehancuran melewati rumah-rumah orang Israel yang tiang-tiang pintunya telah ditandai dengan darah anak domba, tanda kehidupan dan keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, nama Paskah adalah Pesak, dari kata kerja yang berarti melewati. Perayaan Paskah dimaksudkan untuk mengingatkan setiap orang Israel tentang tindakan Allah yang dahsyat dan penuh kasih karunia bagi umatnya. Perayaan ini membantu mengamankan identitas nasional mereka dan mengukuhkan keyakinan agama mereka. Mengapa begitu penting untuk selalu mengingat kebaikan yang telah Tuhan lakukan kepada Anda di masa lalu dan percaya bahwa Dia juga akan melakukan yang baik bagi Anda di masa depan? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 28 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.